Pak Haji Asko, siap nggih? Mulai nggih. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in ajabatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Pak Kaji Swasto Haskoro dari Bali. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan untuk bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pengajian Mengatur Hati pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak ibu semua yang sudah berkenan untuk menyempatkan diri bisa bersilaturahmi di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ke Hati. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan umur panjang sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ke Hati. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaat kepada kita umat manusia sampai akhir. Marilah pengajian pada pagi hari ini. Sudah mulai, Jun. Bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, monggo Pak Haji Asko, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga 3 Juli di pagi setelah subuh ini kita bisa bertemu, kita bisa bersaling sapa. Insya Allah apa yang kita niatkan bersama untuk mengharapkan ridha Allah bisa dijabah oleh Allah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf, izinkan saya menyapa satu persatu barangkali. Banyak guru-guru saya di sini juga. Minggu lalu saya ketemu juga dengan Pak Haji Harsoyo. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Maman, teman-teman yang lain. Mungkin ada yang belum kenal. Saya di sini hanya diminta oleh Mas Dudi, teman seperjuangan saya, seperjuangan mengarungi dunia jahiliyah, untuk menyampaikan apa kira-kira pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan di hadapan Bapak Ibu, teman-teman semua, seperti apa perjuangan dakwah. Atau mungkin kalau saya terlalu berlebihan, ini hanya sekedar kegiatan selama ini atau sehari-hari yang selama ini saya kerjakan selama di Bali. Kebetulan saya sejak 95 sudah di Bali, kurang lebih 25 tahun lebih ya. Dan perjalanan itu
alhamdulillah saya menemukan, atau di Balilah saya menemukan Allah. Karena sebelum di Bali, saya dicari Allah, nggak ketemu saya. Barangkali ini sifatnya sharing aja ya, cerita pengalaman, dan saya berharap sih banyak celutukan pertanyaan yang sekiranya bisa segera bisa kami kami jawab, dan mungkin ada teman-teman yang lain juga, karena ada teman-teman saya juga dari Denpasar yang juga gabung di sini yang bisa menambahkan, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah saya di Bali kebetulan diamanai untuk bergelut di 2 ladang dakwah ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ladang dakwah kemu'alafan dan ladang dakwah kerelawanan. Kemu'alafan kebetulan kami bergabung di MCI, Mu'alaf Center Indonesia. Kalau di pusat itu ada Coach Stephen. Kebetulan kami yang ada di Bali. Untuk kerelawanan kami bergabung di Rumah Peduli Anissa, salah satu yayasan yang bergerak di kerelawanan, tapi lebih kecenderungannya kepada kaum miskin dan duafa, khususnya juga kepada saudara-saudara kita yang terlantar. Di Bali yang notabene paling dekat ya, pulau terdekat dengan Jawa yang mayoritas Muslim, dan Bali pun juga diapit oleh 2 pulau, satunya di Lombok yang juga mayoritas Muslim. Namun demikian, dalam keseharian perjalanan dan perjuangan dakwah ini tidak semudah ataupun yang tidak semulus yang kita harapkan bersama. Tantangan-tantangan tentunya satu dan lain daerah berbeda tantangannya. Kalau boleh saya bercerita tentang sisi ladang dakwah kemu'alafan, mungkin Bapak Ibu yang selama ini sering jumpai batasan-batasannya, mensyahadatkan orang, kemudian memberikan gambaran penjelasan dan mungkin tukar pikiran tentang orang yang tertarik untuk berislam, tapi ketika di Bali persoalan muncul ketika atau pasca syahadat. Itu justru yang sering banyak pihak tidak pikirkan. Jadi kami di MCI lebih sering mengistilahkan diri dengan membersamai ya, bukan membina atau membimbing seorang mu'alaf, tapi lebih kepada membersamai. Karena real betul-betul kami membersamai. Dari awal mungkin seseorang tertarik dengan Islam, ingin konsultasi mengenai keagamaan, mengenai Islam seperti apa, ingin mengenal lebih jauh tentang Islam. Kita biasanya dialog, pertemuan 1-2, masih belum bisa membuat mantap hatinya untuk berislam, ya bukan persoalan bagi kami. Mungkin setelah beberapa kali pertemuan, dia yakin bahwa memang Islamlah pilihan satu-satunya, baru dia mau bersyahadat. Dan biasanya persoalan-persoalan yang disampaikan di awal itu bukan persoalan-persoalan tentang bersyahadatnya, tapi persoalan-persoalan gimana nanti setelah saya bersyahadat. Gimana saya harus sampaikan kepada keluarga? Apakah saya harus sembunyi? Apakah saya harus mengurung diri?
ketika saya harus menjalankan ibadah 5 waktu dan persoalan-persoalan lainnya. Kalau boleh saya mengerucut kepada kasus yang sering kita jumpai atau belakangan ini, 3-4 kasus belakangan ini, fenomena orang berislam itu lebih kecenderungan dari sisi usia itu anak muda. Anak muda yang kemudian menghubungi kami, menyampaikan ketertarikannya dengan Islam, berangkat dari hal-hal yang barangkali sangat sepele. Ada seseorang yang kebetulan anak seorang pemangku. Pemangku itu kira-kira ustadznya dari Hindu gitu ya. Itu menghubungi kami hanya ingin bercerita bahwa saya sangat tertarik dengan Islam. Kami tanya, dari mana asal-usulnya tertarik? Ternyata sederhana. Saya lihat tayangan TV Hasanah. Itu di apa ya? Trans atau di TV7, saya kurang paham. Tapi kemudian kami tanya, di sesi apa tertarik dengan Islam dari Hasanahnya? Yang dia sampaikan, saya tertarik saat Nabi Muhammad ataupun saat peperangan. Dan dia gunakan logika tentang peperangan untuk masuk memahami Islam, untuk tergugah hatinya menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena dia melihat untuk membela sebuah panji, sebuah bendera, harus mengorbankan nyawa, bahkan melakukan peperangan. Dia tertarik dari sisi itu. Kemudian kita korek lebih jauh. Ternyata memang banyak sekali anak-anak muda ini yang menggunakan akal pikirannya memahami Islam dari sisi yang mereka yakini masuk akal. Yang mereka yakini menenteramkan. Iya ya, ngapain saya berislam kalau saya tidak bisa, bahasa kasarnya gini. Kalau saya ketika Rasulullah dulu, zaman Rasulullah, ditabuh genderang perang untuk berangkat berjihad, tidak ada satupun yang surut. Dan banyak sekali kita temui belakangan ini fenomena anak-anak muda yang seperti itu. Jujur aja saya sering malu saya. Kita yang turis ya, istilahnya itu turunan Islam. Itu melihat giroh daripada anak-anak yang notabene masih usia apa ya, likuran ya, 21, 22. Tapi memiliki semangat yang kita tidak berpikir bahwa dia itu masuknya dari sisi mana. Ternyata Allah memberi hidayah dia dari sisi semangat untuk membela panji Rasulullah. Saya kadang nyesak ketika itu tidak saya dapati sendiri di diri saya. Belum juga ketemu yang dia harus menyatakan diri bahwa saya pulang dari sini, saya mau sampaikan bahwa saya mau keluar dari rumah. Nah, kasarannya saya mau minggat gitu ya. Kenapa? Orang kamu juga belum jujur, kamu belum mengatakan bahwa kamu berislam. Kok kenapa kamu sudah, belum juga kamu diusir sama keluargamu. Memang kamu yakin keluargamu ngusir? Dan dia sudah menyatakan diri, saya harus minggat. Karena saya harus menemui satu komunitas yang mendukung saya untuk berislam lebih serius. Masya Allah. Kami di MCI, terus terang saja, sangat tergerak ketika mendapati orang-orang yang seperti ini. Yang dengan sepenuh semangat jiwa raga, bahkan rela untuk terlepas dari keluarga, memperjuangkan keislamannya untuk senantiasa bersemayam di dadanya. Ini yang luar biasa ini.
Kasus-kasus seperti ini jarang sekali terekspos karena kami biasanya kalau laki-laki ya setelah bersyahadat kami tawarin, kalau laki-laki sebagai identitas seorang muslim di khitan. Rata-rata semua tidak menolak, tidak ada yang menolak. Siap, mau sekarang juga oke katanya. Masya Allah. Kasus-kasus yang sering kita jumpai seperti ini mungkin tidak pernah ada pihak-pihak ya. Makanya mohon maaf saya menggunakan istilah pemulung amal receh di sini bukan berarti kami meremehkan ya, tapi lebih kepada mungkin tidak adanya atau tidak banyaknya pihak-pihak yang melihat bahwa ini adalah bagian daripada persoalan keumatan. Karena begitu dia bersyahadat, dia sudah menjadi saudara kita. Dan wajib hukumnya karena dia mu'alaf juga, wajib hukumnya kita harus ayomi, harus kita lindungi. Bahkan kasus yang paling ekstrim, kami harus, tanda kutip, bahasanya itu menculik. Menculik seseorang yang sudah berislam, bahkan sudah menjadi istri dari orang muslim, itu harus kami culik karena kondisinya sedang hamil. Ini mohon maaf Mas Dudi, mungkin kalau nanti penyampaian saya itu ada hal-hal yang berkaitan dengan pihak-pihak ketiga barangkali yang saya harus berhati-hati ini ya. Karena dalam keseharian benturan-benturan kami selalu pada hal-hal yang berkaitan dengan pihak-pihak yang ada di seberang. Pihak-pihak yang tidak suka dan pihak-pihak yang memang kontra dengan kami. Ini mohon maaf nanti mungkin ada sensor-sensor ketika harus disampaikan ke publish dalam bentuk mungkin YouTube atau apa. Tapi intinya setelah acara ini kami biasanya sharing seperti ini tuh internal ya, untuk saling menguatkan. Tapi permintaan Mas Yudi untuk cerita-cerita ini disampaikan kiranya bisa membangkitkan semangat kita bersama dalam berislam. Semata-mata insya Allah saya hanya berharap kiranya Allah meridhoi perjuangan kita mempertahankan din minimal di diri kita dan keluarga. Sebisa mungkin kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai pasca ini nanti ada orang-orang yang tidak suka, kemudian menggunakan pasal yang dikenakan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai pencemaran nama jelek gitu ya. Bukan pencemaran nama baik. Ya, alhamdulillah di sini sudah hadir. Saya sapa dulu Bang Mikael Edison, ketua kami, Ketua Mualaf Center Indonesia Bali. Bang Mikael Edison Siahaan ya, dari Batak nih. Nanti bisa menambahkan. Kembali lagi saya bercerita soal perjuangan kami sampai kemudian akhirnya menculik. Ya karena kami terima laporan ada seorang muslim yang menikahi cewek Bali dan sudah sah sebagai suami istri, sudah sah sebelumnya bersyahadat, dan kondisi hamil 7 bulan. Singkat cerita, suami istri ini ingin berbakti kepada orang tua si istri dengan datang di hari raya Nyepi. Ternyata selesai hari raya Nyepi, keluarganya tidak mengizinkan suami membawa istrinya untuk kembali ke daerah asal di Nusa Tenggara Barat. Informasi ini kami terima dan tentunya kami telaah lebih dulu kira-kira motivasi apa suami ini melapor kepada kita. Kalau hanya ingin bersama istrinya saja, kami tentunya pikir-pikir. Ternyata istrinya luar biasa.
istrinya pulang ke rumah orang tuanya sudah dalam kondisi berhijab syar'i dan bahkan menggunakan niqab. Ya, kita sudah berani menganggap bahwa keislaman yang bersangkutan insya Allah sudah cukup untuk kita bantu, kita tolong kembali kepada suaminya. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kondisi seperti ini di Bali sangat rentan ketika seorang anak yang akan melahirkan itu, apalagi laki-laki ya, itu bagaimana caranya dipertahankan, jangan sampai, kalau bahasa kasarnya gini, nggak apa-apa, kamu ikut suamimu nggak apa-apa, tapi anakmu ditinggal. Gitu. Lah, suami dan istri ini sepakat bahwa kami ingin tetap membina keluarga Islami, tentunya anak harus ikut kami. Itu kondisi hamil 7 bulan ya. Malam-malam kami harus jemput di desa adatnya yang notabene sangat tradisional. Jemput dengan mengendap-endap ya, namanya juga menculik. Komunikasi baik pun bisa dilakukan, tetapi hanya sebatas monitoring, tidak bisa komunikasi. Jadi mungkin cukup sekedar jam 8, kamu tunggu di depan, nanti kami lewat. Nah, itu awal-awal PSBB ya, kalau nggak salah ingat ya, awal-awal virus ini merebak sehingga banyak orang paranoid, tidak ada yang keluar rumah, kondisi desa sangat sepi, hujan rintik, jalanan desa minim penerangan, dan diiringi dengan gonggongan anjing ya. Kami harus jemput yang bersangkutan dengan betul-betul silent, karena kami ingin bagaimana caranya setelah nanti ya, setelah kita jemput, baru kita akan sampaikan cerita ini kepada orang tuanya bahwa kondisinya aman, kondisinya selamat, kondisinya baik-baik saja, bla 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 nanti. Tapi krusialnya itu ketika kita harus menjemput yang bersangkutan. Kalau ini kejadiannya ada di Jawa, barangkali kentongan gitu ya. Kalau sampai ada yang ketahuan terus kentongan itu, kita seneng Pak. Karena pasti pembelani dewe ya. Begitu kentongan bunyi, kita dibela Pak. Tapi kalau kejadiannya di luar Jawa, begitu kentongan, kita sing digeruduk ya. Dan alhamdulillahnya tidak ada satupun kentongan berbunyi, karena kejadiannya begitu sangat cepat, hitungan detik saja kita sudah jemput, kita sudah naikkan ke mobil, tancap gas, yang ada gonggongan anjing saut menyaut, dan alhamdulillah selamat sampai di tujuan. Begitu sampai masuk mobil, yang bersangkutan pingsan dan kita bawa ke safe house kami. Di situ alhamdulillah kami bisa sampai melahirkan ya, sampai melahirkan. Kemudian setelah melahirkan kami antar kembali ke daerah asal suami. Mungkin ini ceritanya kurang menarik ya, karena penyampaian saja ya. Tapi kalau difilmkan, saya yakin saya kan satu mobil saya mengajak tidak sendiri ya. Jadi saya khusus mengajak seorang driver handal dan seorang pengacara. Dan seorang pengacara yang kami ajak itu sampai menyampaikan, saya mendingan ada di dalam ruang sidang ini, berdebat nih daripada saya harus ada di kondisi seperti ini. Saya harus menculik orang walaupun kita benar. Karena benar itu si anak kan sudah berislam ya, sudah bersyahadat menjadi istri orang dan sah ya. Jadi ketika apapun itu alasannya, keluarganya menahan, tentunya
kita berani kalau harus berhadapan di meja hijau. Tapi kan tidak sesederhana itu kan ya. Itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Sampai ada kasus-kasus yang lain kita berebut jenazah baik di kantor polisi maupun di rumah sakit. Jadi ada laporan masuk, ada seorang suami, ini laporan dari istri, ada seorang suami yang meninggal, dan dulunya suami ini dari agama lain, kemudian mau dilaksanakan pemulasaran dengan cara Islam, ternyata dihalang-halangi, dan perebutan ini sampai ke kantor polisi. Dan sampai detik ini beberapa kali kami mengalami hal serupa, belum pernah ceritanya kami menang. Kami selalu kalah. Nah, kami selalu kalah itu ya sekali lagi peran-peran yang memiliki kewenangan itulah yang sehingga menafikan hukum ya. Padahal kalau jelas sekali identitasnya yang bersangkutan itu KTP-nya sudah Muslim. Bahkan tidak kemarin sore, sudah belasan tahun Muslim. Kakaknya juga sudah Muslim. Identitas semuanya sudah Muslim. Tapi Insya Allah, semoga Allah melindungi kita semua ya ketika kita sudah mencoba berusaha maksimal menyelenggarakan kifayah untuk saudara kita sesuai dengan syariat, ternyata ini yang terjadi. Semoga Allah ampuni kita semua. Dan ya sejujurnya kami sedih sekali. Karena Bapak Ibu tahu kan, kalau meninggal di Bali diapain gitu kan. Dan kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan prosesi ngapain, tidak tersampaikan. Kalau itu saudara kita sendiri yang jasadnya harus dibakar ya. Tapi itu bukan ranah kita ya untuk membicarakan seperti itu ya. Tapi persoalan-persoalan ini sungguh menjadikan kami sedih ketika kami sudah mencoba maksimal, ternyata benturannya hanya hal-hal yang kaitannya dengan orang-orang yang memiliki kewenangan itu tadi. Cerita-cerita soal kemualafan tadi masih banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya bagaimana seorang anak yang belum bisa dikatakan mandiri, baru lulus SMA, dia sudah menyatakan, saya harus berislam, apapun itu yang terjadi. Sekalipun keluarga saya mengusir, sekalipun saya lontang-lantung, keyakinan yang tertancap di hatinya itu betul-betul kuat bahwa saya akan selamat karena saya ada Allah. Itu yang membuat kami sungguh ini luar biasa, Masya Allah. Hanya dengan syahadat begitu yakin sekali bahwa Allah langsung menyertainya. Hidup kesehariannya itu tidak pusingkan. Dan memang ya alhamdulillah memang teman-teman kita yang lain di Bali itu begitu mendengar cerita seperti ini, begitu mendengar adanya seorang yang bersyahadat kemudian tetap mempertahankan, membantunya sudah insya Allah. Cuma sekali lagi yang harus kita pahami bersama, membantu tidak melulu soal materi. Makanya kami di awal tadi sampaikan, kita lebih sering mengistilahkan dengan membersamai. Karena mereka atau orang-orang ini, anak-anak ini tuh sangat perlu sekali didampingi. Apalagi kalau baru lulus SMA. Masih sangat perlu orang tua. Sehingga ya alhamdulillah kami juga bisa berfungsi sebagai orang tua. Kita anggap sebagai anak sendiri. Dan
peran-peran masjid ini perlu sekali ditingkatkan ya. Nah, belajar dari pengalaman, peran-peran masjid ini sangat perlu menjadikan kasus-kasus seperti ini sebuah persoalan keumatan yang memang harus dituntaskan. Persoalan keumatan itu tidak melulu duafa, tidak melulu, ya Bapak Ibu tahu barangkali ya, kalau persoalan-persoalan di masjid itu yang sering kita jumpai apa? Bakti sosial, khitanan massal, hal-hal itu aja ya. Tapi begitu bicara mu'alaf, seolah-olah begitu syahadat selesai. Padahal pasca syahadat itu yang luar biasa. Belum juga mengenalkan yang bersangkutan tentang Islam. Islamnya bagaimana? Nah, itulah yang harus kita bersamai anak-anak ini. Kira-kira seputar kemu'alafan tadi, sebenarnya masih banyak sih ya. Tapi karena waktu dan kami ingin beralih ke cerita-cerita yang berikutnya tentang kerelawanan. Jadi mungkin nanti sambung menyambung, masih ada kaitannya sih. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sering berebut jenazah muslim kita yang dulunya non-muslim, kemudian menjadi muslim, dan itu persoalannya baru setelah dia menjadi jenazah. Dan itu kaitannya antara kerelawanan dengan kemu'alafan sangat erat sekali. Makanya kita sering sekali ketika orang sudah bersyahadat, kita sampaikan bahwa sesegera mungkin untuk mengurus pergantian status di KTP. Nah, status agama maksud kami ya. Bahwa keberadaan ini sangat penting. Pun demikian ketika seseorang itu kita harapkan untuk segera berkhitan ketika dia sudah bersyahadat, salah satunya itu. Kita sering terima informasi dari pihak kepolisian ketika ada jenazah yang tidak diketahui identitasnya, meninggal, terapung di laut, atau intinya tidak ada identitas. Salah satu yang mengenali bahwa jenazah ini muslim adalah kondisi kemaluan yang sudah terkhitan. Sehingga polisi bisa memutuskan bahwa silahkan diselenggarakan kifayah sesuai dengan syariat Islam. Tapi begitu tidak berkhitan, justru sebaliknya. Polisi menyerahkan kepada non-muslim, kepada selain Islam. Jadi dua hal itu merubah status agama di KTP, dan berkhitan itu bagian daripada upaya kita menanggulangi kejadian-kejadian ataupun antisipasi kejadian-kejadian yang saya ceritakan tadi. Nah, antara kerelawanan dan kemu'alafan tadi masih sering bersinggungan karena kita juga sering ketemu jenazah-jenazah bule muslim, bule ataupun warga negara asing yang mungkin menikah sama orang kita, kemudian meninggal, dan sangat sering sekali kita jumpai meninggal dalam kondisi tidak ada saudara, mungkin sudah pisah dengan istrinya, kemudian sebatang kara, tetapi dia masih Islam, sehingga bagaimanapun juga kita harus selenggarakan. Bisa jadi bule ini masuk di kategori jenazah terlantar, karena tidak ada yang mengurus, dalam hal ini keluarganya. Tadi saya sebutkan di awal, saya tergabung di Rumah Peduli Anissa, yang sekarang sedang berupaya memiliki satu lahan pemakaman yang dikhususkan untuk kaum duafa, terlantar, dan fakir miskin gratis, karena berangkat dari kejadian-kejadian seperti ini. Pandemi ini, alhamdulillah, memang kalau dilihat dari sisi negatif, dilihat dari sisi korban, dilihat dari sisi kemudorotan, pasti ketemu. Seperti halnya ketika bom Bali. Bom Bali saya sempat diwawancari seorang wartawan, apa makna, apa yang Bapak rasakan dengan bom Bali? Saya sampaikan bahwa saya mau mulai dari sisi positifnya. Kalau dari sisi negatif nggak usah dicari, pasti ketemu. Ya korban itu, ya kerugian, ya bla bla bla. Tapi dari sisi positifnya, sama halnya dengan pandemi ini.
Saya melihat banyak sekali teman-teman saya khususnya yang bergerak di kerelawanan RPA itu melihat dari sisi positifnya. Kami semakin sering menjalin ukhuwah dengan sesama relawan, bahu-membahu menangani jenazah COVID maupun non-COVID, termasuk yang terlantar. Mungkin teman-teman di sini ada yang dokter di rumah sakit, di Sarjito barangkali ya. Kalau di Bali, Sarjitonya adalah Sanglah. Jadi hari-hari pandemi ini, kami kalau berkumpul itu, kalau selama ini ngopi di warung itu, kita ngopinya di forensik. Entah itu jenazah COVID, entah itu terlantar. Tapi belakangan justru banyak yang terlantar. Pertanyaannya, kok bisa jenazah terlantar tapi identitasnya ada ya gitu. Biasanya kami menerima informasi jenazah terlantar itu langsung dari rumah sakit atau dari MUI. Biasanya jenazah itu terlantar karena memang keluarga sudah tidak mengurus. Karena satu dan lain hal ya. Bisa jadi kalau teman-teman paham semua, di Bali itu kan banyak sekali proyek khususnya hotel ya. Siapa sih pekerja-pekerjanya kan? Ya datang ke Bali ini untuk mencari kerja, mencari nafkah. Qadarullah, Allah memanggilnya ketika sedang bekerja. Jadi kecelakaan barangkali atau kejadian-kejadian lain. Dan itu ketika kita hubungi keluarganya sudah angkat tangan. Oh wes mas, aku nggo mangan we kangelan kok. Kok arep dadak mangkat ning Bali ngurusi jenazah anakku. Wes ben wae. Sangat sering itu Bapak Ibu. Kita menjumpai ya apa ya bahasanya ya, orang maido gitu ya. Mungkin betul-betul dia kesusahan sehingga jangan boro-boro harus berangkat ke Bali mengurus jenazah, membawa kembali jenazah, apalagi harus memakamkan juga ya. Ya itulah yang menjadikan jenazah ini terlantar. Dan mau tidak mau kami urus. Dari jenazah yang meninggal biasa sampai meninggal yang karena sebab lain, karena sebab-sebab yang sangat mungkin bahkan ada jenazah yang sudah berbulan-bulan karena tidak diurus, tidak ketemu keluarganya sampai 6 bulan. Ya berangkat dari sinilah Rumah Peduli Anisa berpikir jenazah-jenazah seperti ini kan kalau di Bali sangat susah dimakamkan. Kenapa? Di Bali itu lahan pemakaman sangat minim. Mohon maaf, saya bicara lebih spesifik Denpasar ya barangkali ya. Denpasar itu sudah tidak keluar izinnya untuk tanah pemakaman. Sekalipun itu punya kamu sendiri ya, itu milikmu sendiri. Sekalipun itu penyanding kanan kirinya sudah oke. Kalau desa nggak mengizinkan nggak bisa tanah itu jadi pemakaman. Satu-satunya jalan kita harus cari pemakaman di luar, yaitu di Jemberana mungkin ya, tanahnya yang masih miring harganya. Tapi tidak sesederhana itu juga ketika jenazah itu tidak masuk menjadi anggota RKI, rukun kifayah, itu biasanya benturannya sekali lagi adalah biaya. Sehingga ketika jenazah itu boro-boro keluarganya mengurus, apalagi jenazahnya itu ada biaya, tentunya sudah menjadi terlantar dengan sendirinya. Dan inilah yang alhamdulillah Rumah Peduli Anisa concern, karena namanya kifayah kan menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga kita harus selenggarakan, dan ini sangat, kalau mau dilihat dari frekuensinya ya, pas pandemi ini, 1 tahun lebih berjalan ini, frekuensinya cukup padat. Seminggu bisa 3-4 kali, barangkali sesekali sehari bisa 2-3 kali jenazah. Belum yang COVID, yang notabene mungkin dia tidak termasuk di dalam anggota RKI, dia harus dimakamkan di luar, dan dimakamkan di luar jarak Denpasar Jemberana itu cukup jauh, kurang lebih 2,5 jam, dan ya harus malam itu juga.
Kadang-kadang kita memakamkan jam 11 malam hanya bertiga, berempat, dengan sopir ambulan. Ini kami anggap sebagai salah satu juga persoalan-persoalan keumatan yang juga beberapa pihak belum menganggap sebagai sebuah persoalan ya. Dan inilah yang berangkat dari inilah kami memandang kayaknya kita mencoba untuk mencari lahan pemakaman yang memang insya Allah akan kita khususkan gratis untuk duafa, terlantar, jenazah terlantar, dan fakir miskin. Dan alhamdulillah sudah ada, kami sudah beli di Jembrana. Jembrana itu pintu masuknya Bali dari sisi Pulau Jawa ya. Kalau Bapak Ibu ke Bali via darat, nyebrang ketemu Gilimanuk, itu ketemu negara, ibu kota daripada Jembrana. Alhamdulillah 1,2 hektar kami sudah beli, sekarang sedang dalam proses pelunasan karena diberi kemudahan dalam term payment-nya ya. Barangkali pada kesempatan ini juga kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mendonasikan syariahnya ke wakaf tanah pemakaman, monggo nanti pasca ini akan kami sampaikan nomor rekening yayasan. Itu dari sisi kerelawanan. Keterkaitan antara kerelawanan dan kemu'alafan tadi seringkali kita jumpai ketika ketemu dengan keluarga yang, nah ini sedikit melenceng Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang mu'alaf itu ketika tidak mendapatkan kawan, komunitas, lingkungan pengajian yang kondusif, pasti akan di kemudian hari bermasalah. Seringkali kita jumpai persoalan-persoalan kemu'alafan ini muncul dari ruang sidang pengadilan. Kalau sekedar informasi, ruang sidang di pengadilan agama, kasus perceraian ya, yang diawali dari gugatan seorang istri, kemudian mengerucut lagi istrinya itu adalah mu'alaf, biasanya berangkat dari seorang suami yang tidak pernah menanamkan pemahaman keagamaan kepada istrinya. Untuk itu, biasanya kita ketika ada calon suami istri yang mau menikah, laki-lakinya mungkin dari kita, Muslim, istrinya dari Bali, atau dari lain agama, yang kita cecer ya, yang kita tekankan itu lebih kepada si suaminya ini. Suaminya ini yang betul-betul harus mendapatkan porsi lebih ketika nanti mendapatkan bimbingan. Kenapa? Karena di kami di MCI setelah bersyahadat ada satu kewajiban khusus yang harus dia ikuti agar nanti bisa mendapatkan sertifikat persyahadatan. Jadi tidak syahadat, selesai, sertifikat keluar, tanda tangan, jadi dia menjadi muslim. Tidak sesederhana itu. Di MCI harus mengikuti tahapan-tahapan. Secara pensyahadatan ikrar, dia sudah sah sebagai seorang muslim. Tetapi dia belum berhak membawa sertifikat ini kalau dia belum mengikuti beberapa kelas gitu ya. Harus ada belajar yang dia lakukan. Jadi ketika nanti, dan ini ketika berkaitan dengan pasangan yang mau menikah, si suaminya juga harus ikut.
suaminya juga harus terlibat, calon suaminya harus terlibat. Jangan sampai, dan bahkan kita sering sekali, kamu jangan enak-enak aja ya. Kamu pikir Islam tuh kemudahan syahadatan. Yang sering kita temui seperti itu kan. Atau mungkin juga sebenarnya mungkin calon istrinya cewek, calon suaminya yang dari Muslim cewek, yang cowoknya non Muslim. Itu biasanya sering sekali kita jumpai si cowok ini hanya sebagai syarat saja, syarat aja deh. Toh nanti setelah nikah balik lagi ke agamanya. Itu sangat biasa sekali, dan alhamdulillah teman-teman kami di MCI sudah mulai terasah intuisinya ya ketika menjumpai kasus-kasus seperti ini. Mendapatkan orang yang modus ya. Nah, kita sebut modus gitu ya. Mau menikah dengan orang Muslim, tapi batasannya hanya sampai di saja. Setelah itu dia balik lagi. Itu sangat dan insya Allah beri kemudahan kita untuk menemui orang-orang seperti itu sehingga kita bisa. Dan pernah akhirnya kita ada satu kasus akhirnya kita gagalkan karena memang terlihat sekali modusnya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kami berpikir, kalau cara berislamnya orang-orang yang baru mengenal Islam itu tidak kita bersamai seperti itu, bagaimana nanti ke depan? Kami sering sampaikan bahwa kami nggak perlu kamu itu menjadi Islam hanya menambah jumlah orang-orang bodoh. Jadi kalau kamu mau berislam, ya jadilah orang Islam yang pintar. Itu bukan berarti kami lebih pintar ya, bukan. Tapi artinya kita ingin kamu tuh berislam itu juga dengan belajar. Tidak cukup dengan syahadat. Kalau cewek tidak cukup dengan berkerudung atau berjilbab saja, tapi tanpa belajar. Jadi kalian juga harus belajar, kenali Islam. Di kemualafan itu sendirilah yang akhirnya kita sering ketemu kasus-kasus yang kemudian orang melihat bahwa susah ya kalau mau berislam lewat MCI itu. Lewat masjid aja. Kadang-kadang selesai lewat masjid, 2 bulan, 3 bulan, bahkan tahunan gitu, ada persoalan, dia lari ke kita. Dulu syahadatnya di mana? Di masjid ini. Di masjid ini. Kita lihat sertifikatnya di masjid ini. Nah, disinilah mungkin bahan masukan juga buat teman-teman semuanya. Sekiranya teman-teman ada yang jadi pengurus takmir, mungkin bisa menjadikan satu pertimbangan tersendiri juga, bahwa ketika ada orang mau bersyahadat di masjid, ya kami selalu biasanya arahkannya di masjid, pelaksanaannya saja, tapi pelaksanaan syahadatnya di masjid, tetapi secara administrasi kami yang mencatat dan kami yang membersamai. Tapi biasanya masjid seperti itu, setelah syahadat sudah selesai. Masih untung dicatat itu. Kadang-kadang, ini mohon maaf ya, karena saya juga dulu saya takmir masjid ya seperti itu. Sebelum betul-betul di kemualafan di MC ini ya. Saya dulu takmir masjid juga seperti itu. Ya, karena sering bergantiannya kepengurusan sehingga kita tidak membuat satu program khusus ya. Dan alhamdulillah beberapa waktu silam kami sudah beraudiensi dengan MUI, minta ditindaklanjutin untuk kemudian beraudiensi dengan DMI, Dewan Masjid ya. Kami berharap ada satu sinergitas antara lembaga-lembaga di luar masjid. Karena masjid kita tahu semua, masjid itulah sumber keuangan umat itu ya masjid. Ya kan? Kenceleng-kenceleng adanya juga di masjid. Jadi seharusnya memang masjid menjadi pusat dari semua persoalan keumatan. Orang memecahkan persoalan keumatan ya di masjid. Seperti halnya Joko Karyan ya. Saya sampai 3 tahun lalu mungkin ya, saya sampai undang beliau, Pak Jazir, untuk
datang ke Bali dalam rangka manajemen masjid, Sarasehan manajemen masjid. Kaitannya sebenarnya dengan hal yang saya maksud tadi, bahwa ya inilah umat Islam di negeri ini itu ketika melihat persoalan keumatan masih saling tengok kanan kiri. Saya berharap sih di sini para pemangku masjid ya, pemangku kebijakan di masjidnya masing-masing, kalau mungkin tidak dijumpai kasus-kasus seperti ini di Jawa, mungkin kasus-kasus, saya yakin masih, karena seperti saya cerita tadi, ini persoalan keumatan khususnya kemualafan ini fenomena gunung es kalau saya. Yang di bawah itu sangat besar sekali, belum masalah ekonomi. Ada seorang ibu, dia menyebutnya janda walaupun dia ditinggal suami ya. Suaminya tidak meninggal, suaminya juga tidak menikah lagi tapi lari, tiba-tiba menghilang begitu saja. Dia bilang, saya janda. Saya dulu bukan muslim. Saya muslim gara-gara saya ikut suami saya ini. Setelah anak 3 saya ditinggalkan begitu saja. Sementara saya sudah tidak diakui sama keluarga saya. Saya sekarang sebatang kara. Saya menghidupi 3 anak sendirian. Nah, apakah ini persoalan keumatan? Jelas. Jelas sekali. Apalagi sekarang dia tetap mempertahankan keislamannya. Dia masih berhijab. Ini persoalan keumatan kenapa? Karena dia menjadi Islam. Kalau mau dirunut ke belakang, dia menjadi Islam. Ya karena ajakan suaminya. Walaupun kita sering jangan kemudian kalian mempertahankan untuk masuk Islam hanya gara-gara ingin menjadi seorang istrinya si ini, suamimu ini. Kita kan berharap dia menjadi Islam itu betul-betul lillahi ta'ala. Tapi kan nggak mungkin kita menjelaskan tentang kamu harus lillahi ta'ala kepada orang yang baru mengenal Islam kan. Jadi hendaknya setelah berislam itulah senantiasa kita harus apa istilahnya ya, ngelengkin memberikan waktu luang khusus untuk membersamai. Jadi betul-betul kita ya meluangkan waktu untuk membersamai itu. Karena jangankan lengah sedikit, 1-2 hari dia nggak ngaji ya katakanlah gitu ya, 1-2 hari dia nggak ketemu dengan kita, ya kita sudah pasti banyak persoalan juga ya. Tapi karena kemajuan teknologi ya, kita sudah bisa WA setiap saat, membersamai dengan saling mengingatkan, hafalan sudah sampai mana, sudah Al-Fatihahnya sudah sampai mana, gerakan sholatnya bagaimana, berwudunya bagaimana, gitu. Sesekali kita suruh videoin kamu lagi berwudu. Nah, hal seperti itu membersamai. Dan ini ketika kemudian dilaksanakan di masjid, tentunya sangat bagus sekali. Sinergitas antara lembaga yang berkecimpung di ladang dakwah berbeda-beda ini saling kait-mengait satu sama lain. Kira-kira demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, paparan dari kami. Semoga apa yang menjadi cerita ini bisa menguatkan saya pribadi khususnya yang terus bergelut di ladang dakwah ini, dan semoga Allah meridhoi langkah-langkah dalam rangka menegakkan din di bumi pertiwi yang sedang digoyang, yang sedang dirongrong, disudutkan. Dan semoga Allah merahmati kita semua. Mas Dudi, demikian Mas, ada salah dan
khilaf tentunya mutlak dari saya, mohon dimaafkan. Ada kebenaran mutlak juga pasti datangnya dari Allah. Saya sudahi, dan setelah ini terbuka, monggo untuk tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata perjuangan beliau sangat luar biasa. Perjuangan kita belum apa-apanya. Terima kasih Pak Haji Asko sudah menginspirasi kita semua. Monggo yang ingin bertanya, kami persilahkan. Langsung tanya jawab ya. Monggo. Yeah. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Anin mau bertanya, Nin? Private karo Pak Dewi. Sebelum ada yang bertanya, saya dulu Pak Haji. Enggak, Mas Yudi. Saya mengalami sedikit dari perjuangan yang panjenengan lakukan, yaitu kebetulan di tempat kami di Komplek Polri Balapan, saya 2 kali menjadi saksi ketika warga yang menjadi mualaf. Waktu itu saya senang, alhamdulillah. Tapi ketika jenengan tadi cerita orang yang cukup sekolah non kita apa jenisnya kita dukung menjadi Muslim, lah bar kuwi terus piye? Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya, karena setelah itu yang satu ini pindah tempat di mana, kalau nggak salah di dekat UI, dia kos di situ, ngontrak di situ. Yang kedua, si Joan itu ikut orang tuanya tapi tidak di balapan, di daerah selatan Blengkong Gading. Nah yang sedikit mengganjal adalah alhamdulillah mereka sudah menjadi Muslim kan, alhamdulillah. Tapi ya kuwi aku terus ra iso ngopo-ngopo, perjuangan itu piye, terus dek salate piye, ngajine piye, kita nggak bisa membantu karena jauh gitu loh Pak Haji. Nah itu gimana kiat-kiatnya kalau di sana? Monggo matur nuwun. Nggih. Ya, Nun Sewu, mungkin sekali lagi seperti yang kami sempat sampaikan ketika beraudiensi dengan DMI, mendoronglah kami ya ceritanya itu, mendorong kiranya masjid, setiap masjid musola itu memiliki satu bagian khusus ya, atau satu seksi khusus kemualafan. Dan seksi khusus kemualafan ini ya bertugas ataupun ruang lingkupnya itu dari mungkin ada orang yang ingin konsultasi sampai kemudian setelahnya konsultasi hingga syahadat. Setelah syahadat kita harus data. Makanya kita sering ketika orang selesai bersyahadat kita tanya tinggalnya di mana. Oh saya kos misalnya, kosnya di mana, kita lihat, kita harapkan berpindahlah kos, pindah kos aja, pindah rumah, pindah kos, yang daerah sini, yang dekat sini. Karena di Denpasar ada beberapa kantong-kantong Muslim ya, seperti Perumnas Monang Maning, Kampung Jawa, Pemogan. Nah, kita harapkan itu yang bersangkutan bisa merapat gitu ya. Jadi kalau kita biarkan tinggal jauh, bahkan sampai azan aja nggak denger, ya kita berharap dia betul-betul hijrah. Setelah syahadat itu, apa konsekuensi logismu yang kamu bisa kerjakan? Lakukan apa? Ya lakukan hijrah itu dengan pindah kos, merapat ke dekat masjid, kos-kosan yang dekat masjid banyak kan. Alhamdulillah kami beberapa kos-kosan yang milik teman-teman sendiri juga yang dekat dengan masjid kita kenal, jadi oh tinggal di sini aja, tinggal di sini aja. Itu salah satunya dalam rangka kita mendekatkan dia kepada
masjid dan memudahkan kita juga ketika kita harus membersamai. Di samping itu juga kita mendorong masjid musola memiliki seksi khusus, dan jika yang bersangkutan itu tinggalnya kemudian pindah merapat ke masjid, dari pihak takmir masjid juga gampang dalam memonitor. Ya memang akhirnya ujung-ujungnya ya seperti privat, koyok les privat ngono Mas. Ya piye meneh memang dia betul-betul tidak kenal sama sekali tentang Islam kok. Yang dia tahu bahkan yang beredar di luar itu kan ya tahu sendiri kan ya. Frame-frame apa yang dibangun itulah yang biasanya mereka kenali. Tapi hati kecilnya itu yang tadi Allah tiupkan hidayah, itulah yang mendorong dia untuk mendekat ke Islam, itulah yang harus kita temennya, harus kita bersamai. Kira-kira gitu, Mas. Jadi harus ada langkah nyata yang bersangkutan. Kita dorong seperti itu. Kalau kita diamkan tetap tinggal di sana, atau kita nggak pantau siapa sih teman-temannya, komunitasnya. Saya tadi sebutkan kalau belakangan ini fenomena anak muda sering sekali yang tertarik dengan Islam itu, ya kita lihat juga temanmu, bahkan kita sampai monitor medsosnya seperti apa sih, dia gayanya kayak apa sih, sampai seperti itu gitu loh. Nathan, kira-kira begitu Mas. Memang harus to be continue ya. Monggo. Selanjutnya ini ada yang bertanya dari Hilang suaramu, Dut. Cek, tes. Oke, matur nuwun. Ini ada yang pertama dari Jeng Wisnu Wardani. Semoga Allah memudahkan dakwah Bapak dan istiqomah, amin. Mau bertanya secara kerjasama dengan Muslim lainnya di luar daerah, bagaimana secara keilmuan dan gerak dakwahnya? Itu pertanyaannya Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Kalau kami di MCI kerjasama, alhamdulillah, satu daerah dengan daerah lain saling terkoneksi ya. Saya pernah mendapat telepon dari MCI Jogja. Astagfirullahaladzim. Siapa lupa namanya saya. Mas Wawan kalau nggak salah ya. MCI Jogja. Dia telepon sampaikan, Pak Askoro, saya MCI Jogja. Saya ada kasus nih Pak Askoro. Ada seorang mahasiswa UPN ya. Yang saya ingat sekali itu mahasiswa UPN. Baru saja lulus, dia bersyahadat, terus tidak mau pulang kerja di Jogja. Nah, keluarganya yang di Bali ini melihat gelagat yang tidak baik dari si anak, akhirnya datanglah menjemput. Dan ditemui si anak ini sudah beridentitas Islam. Mungkin saya tidak diceritakan detail apakah dalam kondisi sholat atau gimana, sehingga singkat cerita si anak ini dibawa paksa. Dan dibawa paksa itulah dengan menggunakan kendaraan umum. Terjadi tarik-menarik di terminal Giwangan. Saya mendapat telepon itu, kondisi masih negosiasi di terminal Giwangan itu antara MCI Jogja dan keluarganya. Sampai ke kantor polisi. Intinya si anak minta bantuan MCI untuk membantu mempertahankan supaya keluarganya tidak membawa dia ke Bali. Dan karena di kantor polisi itu sudah hitam di atas putih, keluarganya berjanji, saya akan bawa anak ini dan saya tidak akan pengaruhi dan saya tidak akan paksa untuk kembali ke Hindu dan bla 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 bla, hitam di atas putih. Singkat cerita, si anak ini berangkatlah bersama keluarganya ke Bali. Nah, MCI Jogja inilah khawatir. Ini jangan-jangan gitu kan ya. Sehingga saya harus monitor. Alhamdulillah, saya dapat monitor dan bahkan saya sudah sempat ketemu, saya jumpai, bahkan saya sudah menunggu di kota asalnya dia, walaupun dia belum datang. Jadi begitu dia dibawa ke Jembrana, saya sudah duluan datang di Jembrana, walaupun belum ketemu sama dia.
belum datang dia. Kayaknya minggu depannya baru ketemu dan alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah betul keluarganya masih sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perjanjian di depan kantor polisi, di depan polisi itu, bahwa tidak akan memaksa kembali si anak untuk kembali ke agama semula dan tetap memberikan keleluasaan dalam beribadah bla 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 gitu ya. Itu salah satu bentuk kerjasamanya. Jadi antar daerah yang sudah terjalin seperti ini, dan alhamdulillah kami di MCI secara nasional pun juga saling kait mengait. Jadi ada kejadian apa di sana, kemudian tersangkut di sini. Bahkan kita sering menginformasikan ada mualaf gadungan itu. Barangkali teman-teman baru mendengar ya mualaf gadungan. Oh no no, mualaf gadungan. Iya, karena dia memanfaatkan mualafannya memang dalam rangka untuk mencari sisi lemah Islam atau bahkan untuk menjelek-jelekkan Islam, atau mungkin kemudian dia ambil manfaatnya entah secara materi maupun non materi gitu ya. Itu. Nah, itu diinformasikan. Hati-hati. Ini di daerah saya bahwa itu secara nasional kita diinformasikan dan terkoneksi satu sama lain sehingga sama-sama kita mewaspadai. Kira-kira begitu kalau dari sisi kerjasama dengan Muslim atau dengan sesama penggerak dakwah yang sama, yaitu kemualafan. Mengatakan batu suara itu lagi. Pilih. Oke, terima kasih Pak Haji. Gitu ya. Pertanyaan kedua Om Asko, Pak Haji Asko, jangan lupa nanti nomor rekening apa itu yayasan itu ditampilkan boleh ya? Ya, saya nanti juga akan menampilkan medsosnya ya. Medsosnya MCI Bali. Bisa dibantu mungkin Pak Ketua? Medsosnya Bali, Instagramnya Bali, monggo kalau ada yang ingin ngepoin. RPA juga, Rumah Peduli Anissa, monggo. Kami di antara RPA dan MCI, kebetulan saya ada di dua-duanya. Alhamdulillah, ketika berbicara soal kemualafan dan ketika berbicara tentang jenazah itu selalu kait mengait. Dan biasanya ketika jenazah itu warga negara asing, itu sangat kentara sekali peran dari dakwah kemualafannya berjalan. Kalau masalah kifayahnya, saya pikir tidak spesifik harus kami, gitu. Siapapun juga bisa gitu ya. Pun demikian ketika kemualafan, cuma kami aja yang sering atau ya, kami aja yang concern di situ, jadi kelihatan sekali kalau kami lebih concern di Pak Ketua itu tampilkan apa itu? Sebentar, kalau mungkin bisa ini diketikkan di chat barangkali. Mohon maaf. Pak Ketua. Halo. Oh, Pak anu ya, Made ya. Ya. Moga Pak anu nih co-host ya. Sudah, moga. Yang tadi saya ceritakan yang dari Jogja tadi, itu ayahnya seorang polisi yang menjemput itu, keluarganya yang menjemput itu seorang polisi. Yang mahasiswa UPN veteran, kemudian yang luar biasanya ini, ternyata kenapa saya tadi sampaikan ke Mas Dut ya, ke teman-teman, ketika sudah bersyahadat kita harapkan segera untuk merapat, menemui komunitas, jamaah, taklim, itu salah satunya yaitu tadi, seperti apa agamamu, ya seperti itulah agama temanmu. Atau sebaliknya ya, seperti apa agama temanmu, seperti itulah agamamu. Jadi kalau kita tidak bisa memilih teman, ya
besar kemungkinan kitalah yang akan terpengaruh. Makanya kalau kamu ingin betul-betul berhijrah, ya temui lingkungan yang betul-betul mendukung kamu untuk hijrah. Nah, inilah kejadiannya Made Adi tadi ya, seorang anak polisi. Kalau kebiasaannya orang Bali itu merantau, biasanya tinggal sesama orang Bali. Barangkali sering ditemui ya, ada satu rumah dikontrak orang Bali, ada 5 orang, ini kuliah di sini, kuliah di sini. Nah, kebetulan si Made Adi ini nggak mau, dia mau bergabung dengan, ya pada umumnya dia kos di tempat umum dari daerah mana daerah. Nah, disitulah dia berinteraksi dengan Muslim. Makanya ketika kita ada orang bersyahadat itu, kita lihat tinggal di mananya itu sangat berpengaruh terhadap kelanjutan daripada keislamannya yang bersangkutan. Kelihatan. Oke, terima kasih Om. Monggo sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, mumpung saya bertemu dengan Pak Kajiasko, sungguh menginspirasi bagi kita semua. Speechless saya, ternyata saya belum apa-apa. Masya Allah. Di atas langit masih ada langit, di atas gunung masih ada gunung, ya inilah perjuangan beliau. Insya Allah. Ini pertanyaan atau bukan? Kami sepertinya belum apa-apa, Mas. Saya yakin di Indonesia bagian timur masih banyak yang lebih terjal perjuangannya. Saya yakin itu. Cuma, nah ini sekali lagi, kalau di Indonesia bagian timur atau di daerah lain itu head to head-nya dengan siapa, kira-kira seperti itu ya. Mungkin head to head-nya dengan sesama agama samawi ya. Yang notabene mereka memiliki apa namanya satu misi khusus. Ini Mbak Anin yang mantan Nasrani sudah tahu pasti kan ya. Makanya namanya misionaris itu nggak ada misionaris kok Hindu. Namanya misionaris itu ya Nasrani kan. Karena memang ada misi di situ. Nah, teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur ya, itu head to head-nya dengan misionaris. Dan misionaris itu sudah pasti punya strategi. Misionaris itu sudah pasti memiliki roadmap. Nah, mengalahkan Islam harus seperti ini. Bla, bla, bla. Ini Pak Ketua ini mantan Kristen ini paham persis nih. Sementara kita di Bali, kita head to head bisa dibilang dengan budaya. Head to head-nya kita tuh dengan budaya. Jadi, mohon maaf bisa dipahami kira-kira ya. Menyelaminya harus seperti apa. Termasuk saya juga lupa bercerita tentang tidak melulu kita membantu orang yang mau bersyahadat. Termasuk kita bantu support saudara kita yang ingin mengambil istri orang Bali. Itu jangan salah. Itu judulnya toh nyowo. Sama-sama toh nyowo juga. Kalau kita datang, kita dampingi. Ayo wes mas, tak kancani gitu ya. Aku pengen nembung mas, aku kancani tolong gitu ya. Neng daerah kini, calonku neng daerah kini. Ayo mas, bismillah tak kancani. Pokoknya mana aku niatku apik kok di ngono. Ya wes, kita temenin. Kita datang ke satu keluarga sing menyambut sak desa. Nah, nek sak desa nganggo klambi adat iki mesti lah nggak apa-apa wi. Jadi pasti ya ya tetap waspada orang kita niatnya. Kadang-kadang kita datang satu rombongan tuh hanya 5-7 orang, sing nemoni sak desa gitu. Ya bismillah ya. Kadang melalui perdebatan dulu, kadang melalui
tarik-tarian dulu. Tapi ya alhamdulillah yang sungguh membuat kita bangga dan bahagia itu biasanya teman-teman yang seperti itu outputnya luar biasa. Ada beberapa teman saya itu yang seperti itu ya. Dia Muslim, kemudian mengambil istri orang Bali dengan cara, kalau bagi dia baik-baik ya, baginya mereka enggak ya. Baik-baik, endingnya itu dia menjadi mantu idaman. Medeni loh. Endingnya biasanya dia menjadi mantu idaman. Acara apapun juga digolekin orang-orang si ayo was. Gitu loh. Dan itulah sebenarnya Islam rahmatan lil alamin. Ya sing iki Islam ki gitu loh ya. Dan kita berharap ya seperti ini. Kamu tuh ya kalau bisa ya seperti ini. Ya iso betul-betul menjadikan orang tuh oh iya ya. Keliru ya selama ini yang di frame di banyak media itu ternyata Islam. Ternyata saya tidak diharapkan di mantuku ya. Wah, dia menjadi mantu idaman itu. Gitu. Jadi lika-liku yang banyak suka dukanya. Kalau saya suka banyak sukanya sih Mas. Banyak sukanya saya. Makanya kalau meninggalkan Bali dalam waktu yang lama tuh rindu luar biasa. Di Jawa mungkin ketika mendengar adzan ya biasa, sekali adzan saut-sautan antar masjid kan ya. Tapi begitu di Bali nggak dengar adzan, digoleki krungu adzan yang digoleki. Itu yang berlaku untuk saya, Mas. Kalau teman-teman yang lain enggak ya, terbiasa durung adzan moro kok ya. Kalau yang saya rindukan di Bali itu salah satunya suara adzan karena sangat jarang gitu loh. Gitu kira-kira Mas. Oke, terima kasih Pak Haji. Satu pertanyaan lagi sebelum ditutup, monggo kalau ada. Saya boleh izin? Boleh, monggo. Minta Pak Ketua saya ya, monggo. Untuk menyampaikan beberapa hal. Monggo Pak Haji. Bang Mikael. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya dari tadi saya sudah menikmati menyimak beliau ini sampai akhir. Niatnya begitu. Alhamdulillah. Mohon izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Mikael Edison Sehan, Bapak, Ibu. Saya asli Toba, kampung saya. Dari Toba ini banyak yang sekarang tuh lagi naik daun misalnya, katakanlah kayak Luhut bin Sarpanjaitan, itu udah asli dari kampung kita. Seperti itu. Kebetulan saya mantan mualaf, Bapak Ibu. Mantan mualaf, saya berislam tahun 2005. Tahun 2005, pasca saya baru berangkat merantau, di kampung saya itu adalah kampung yang, kalau daerah Toba ya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah searching ya, Danau Toba itu, di sana itu Islam minoritinya itu hanya 3-4%. Itu sedikit gambaran dari mana kami berasal, Bapak Ibu. Alhamdulillah, hamdan katsirun thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sedikit saja mungkin menambahkan ya, dari paparan beliau Pak Askoro pagi ini. Saya sendiri tetap belajar, banyak mengambil ibroh dari penyampaian beliau. Sedikit tidak panjang lebar saya bercerita, di Bali ini Mualaf Center Indonesia kita kukuhkan, artinya kita gagas itu per tahun kemarin Bapak Ibu, per Juli tahun kemarin. Jadi kita sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan dalam 1 tahun ini Alhamdulillah Allah memberikan melalui kita yang bersyahadat itu kurang lebih, kalau menurut database kami 100 orang lebih. 100 orang lebih. Menurut
kurva dan grafik kita itu 75% berasal dari saudara kita yang Hindu. Seperti itu. Mohon maaf, kedengaran Pak, Ibu? Kedengaran. Nah, untuk dinamika dakwah itu sendiri di Bali, Pak Askoro tadi kurang lebih. Intinya gini Bapak Ibu, non sewu, tentu saya berbicara dengan para senior tentunya di sini, terutama dalam urusan keumatan dan dakwah. Di Bali ini memang kemarin saya mendapat telepon ya dari namanya si Abdul Jabbar dari Selandia Baru. Dia menelpon saya, dia bercerita, saya menelpon Anda ini karena saya tahu Anda di Bali. Kalau Anda di Jakarta saya tidak akan telepon. Sama seperti saya di Selandia Baru. Jadi kita punya gaya dakwah yang kurang lebih sama. Seperti itu. Suka duka kita bercerita. Nah, di Bali ini sebenarnya kenapa dakwah mu'alaf itu menjadi hal yang relevan sekali? Karena di sini ayat kalau kita An-Nasr ya Pak ya, kalau ayat ijazah nasrullahi wal fath seperti itu, di Bali itu terasa banget ketika orang-orang berbondong masuk Islam ya. Nah, peran kita dalam hal ini Mu'alaf Center itu apa? Kita berangkat dari perang sejarah ya antara Muhajirin dan Ansor ya. Ini sejarah yang tentu akan berulang dan menjadi spirit dalam dakwah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk masyarakat Ansor yang mereka itu dibentuk untuk menjadi tempat yang menyambut, yang membersamai dalam konteksnya Pak Askoro tadi, itu terhadap kaum muhajirin mereka. Itu sangat terkenal kisah ini dalam Islam. Nah, spirit ini sebenarnya yang ada sama kita saat ini. Jadilah muhajirin, jadilah kaum Ansor terhadap para muhajirinnya. Itu semangat kita dengan seperti kita tahu menjadi seorang muhajirin itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dia pertaruhkan, banyak hal yang harus dia tinggalkan, belum lagi secara psikologis. Bahkan sampai dalam tim kita perlukan psikolog. Karena kadang-kadang beberapa mu'alaf itu bahkan menjadi semacam bipolar karena itu tadi ketika dia masuk Islam sampai di tahapan permukaan ya. Tahapan permukaan kulit. Jadilah akhirnya dia disorientasi. Orang yang berpindah keyakinan menurut pengalaman saya pribadi sebagai seorang mantan mu'alaf, itu ada fase-fase dia akan mengalami transisi dan disorientasi. Penerimaan, habit yang baru, kemudian ada kecurigaan terhadap dia, seperti itu. Nah, apa yang membuat kita berbesar hati dan mencoba untuk mengistiqomahi kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya tentu satu, kalau dalam istilah kita kan ihtisab. Satu semata mengharap pahala tentunya, bahwasanya jalan dakwah ini ada jalan dakwah yang insya Allah jariahnya jelas. Kalau istilah kami di Mu'alaf Center itu everlasting. Seorang yang kita ajarkan satu kebaikan, mu'alaf ini kan seperti kertas putih Bapak Ibu. Kita semangatnya itu adalah ketika kita Allah takdirkan menjadi orang yang pertama untuk mewarnai cara berpikir dia ke depan. Mungkin kita ilmu yang bermanfaat sedikit, anak yang soleh wallahu alam, atau sedekah jariah kita masih sedikit. Nah, harapan kita dengan kita menjadi orang-orang yang aktif di dalam kegiatan dakwah keislaman ini, ya kita berharap orang-orang kita yang membantu kita, orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk kita, itu mereka mendapat bagian dari jariah itu sendiri. Ya, jadi prinsipnya yang menjadi semangat tim adalah kenapa para nabi itu derajatnya selalu naik, kenapa sahabat-sahabat itu selalu mendapat limpahan pahala, mendapat transferan dari umat-umat setelahnya, karena jerih payah mereka terhadap dakwah-dakwah as-sabiqun al-awwalun tadi, orang-orang yang mengajak kepada Islam, maka mereka, orang-orang yang mengikuti mereka mendapat bagian, maksudnya mereka mendapat bagian daripada apa yang mereka lakukan. Nah, itu tadi yang saya benarkan dari Pak Askoro. Untuk tentu masyarakat Muslim kan terkenal dengan kebaikan-kebaikan yang ada sama mereka. Itu yang pertama yang membuat saya juga masuk Islam di awal ya. Selain dari karena memang Allah takdirkan saya suka membaca, senang membaca. Apa saja saya baca, termasuk histori atau Islamologi, kristologi seperti itu. Nah, saya termasuk yang cukup junior sebenarnya ya. Belajar dari senior saya Pak Askoro ya. Sebelumnya kami cukup mengislamkan orang selesai.
Nah, makin ke sini kan populasi mualaf di Bali ini itu bayangkan dalam 1 minggu 2-3 orang kita harus Islamkan orang. Seperti itu, Islamkan orang. Kita merasa sepertinya kurang kebanggaan kita dan kepuasan batin kita. Karena kita nggak bisa ketika orang bertanya, mana mualaf Anda? Mana lulusan mualaf Anda, alumni Anda? Tapi coba tunjukkan beberapa yang menonjol atau berkualitas. Kita nggak bisa menjawab karena kita nggak pernah mencoba ini secara sistematis. Itu yang terjadi. Nah, kita coba mulai ya melakukanlah pilot project lah seperti di Bali seperti ini ya. Kita lakukan, alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan menurut kami itu adalah sebuah progres dan prestasi. Contohnya setahun ini kurang lebih kita mensyaratkan 100 orang melalui kita dengan berbagai macam motivasinya. Tentu saja yang masih banyak mendominasi adalah pernikahan tentunya. Maka kita Mualaf Center membangun protap-protap. Tergantung motivasi seseorang itu masuk Islam karena apa. Itu berbeda kualitas, sama seperti Muslim, beda kualitasnya, mualaf juga seperti itu. Seperti batu, ada berlian, ada emas, ada permata. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita itu semacam tim assessment juga kita lakukan, kemudian caretaker itu orang yang membersamai, termasuk juga ada tim lapangan pick upper. Pick upper itu adalah rescue, street dakwah, itu kita lakukan di sini. Cuman satu aja yang belum kita lakukan, yaitu street dakwah sebagaimana di luar negeri ya, yang orang bisa ngambil speaker kemudian berdakwah di pojok atau di di booth seperti itu. Kalau di Indonesia kan seperti itu auto ditangkap jadinya. Nah, karena banyak interest dari bule-bule yang memang ingin convert ya. Nah, itu sedikit Bapak Ibu gambaran dari dakwah di Bali selama 1 tahun ini. Kami hanya hendak sedikit menginformasikan. Kita sudah bersyahadat kurang lebih 100 orang, dan yang istiqomah mengaji ya, istiqomah mengaji mingguan, harian maupun online, offline, itu ada sekitar kurang lebih separohnya mengaji bersama kita. Alhamdulillah, qadarullah, kemarin per bulan ini kita sudah dapat shelter namanya, rumah singgah, karena selama 1 tahun kita pindah-pindah rumah seperti itu. Ya, kita sudah dapat shelter rumah singgah untuk para mualaf yang itu akan menjadi basis pergerakan kami. Alhamdulillah, tempo hari sudah terwujudkan. Itu akan menjadi basis pergerakan, tempat menampung mualaf yang kita rescue, tempat tamu datang. Itu alhamdulillah. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ke Bali suatu saat pingin stay di tempat kami atau pingin memanfaatkannya, silahkan dengan sangat senang hati buat kami. Itu saja sementara. Adapun hal-hal yang dinamika di lapangan tentu sangat dinamis. Semua case masuk, dan semua case ini ya kita pilah-pilah untuk kita tangani. Yang jelas ini seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, ini adalah fenomena gunung es. Fenomena gunung es, dan di permukaan itu jauh lebih besar sebenarnya masalahnya. Kalau bahkan para mualaf ini saking percaya sama kita, itu kadang-kadang membayar untuk membelikan makanan atau membayar listriknya saja dipercayakan ke kita seperti itu. Saking percayanya mungkin ke kita ya. Nah, kami berharap semua orang-orang yang mengetahui dakwah kemualafan ini bisa, satu yang paling penting adalah mendoakan, kemudian mungkin bisa juga menambah literasi atau pemahaman tentang dakwah mualaf mungkin melalui web, melalui YouTube yang tentu sudah sangat banyak. Sehingga nanti kita bisa menjadikan dakwah mualaf ini salah satu proyek jariah pribadi kita, baik kita dan keluarga kita masing-masing. Di antara diversifikasi amal jariah yang ada, tentu kita sudah berpuasa, bersedekah segala macam. Kami harap dakwah mualaf ini salah satu menjadi opsi kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catatkan sebagai amal soleh yang diridhoi. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada Bapak Ibu yang memfasilitasi diskusi yang sangat menginspirasi ini. Mudah-mudahan semuanya dicatatkan menjadi amal soleh. Amin. Sementara itu sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas kesilapan yang ada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Pak Made yang sudah sharing ilmunya. Ini Mas Dudi. Ya. Ini namanya Bang Mikael. Istrinya itu
Mbak Ani, Made Widiani, istrinya dulu Hindu. Istrinya? Ya. Sedikit informasi, bapak mertua saya pendeta Hindu. Beliau mengajar di UNESA di Surabaya, IKIP dulu. Dosen S3. Jadi beliau juga seorang tokoh Hindu yang minta doanya sampai sekarang belum mau berkunjung ke rumah saya. Berarti perjuangan masih dilanjut. Perjuangan masih dilanjut, Bapak. Lebih panjang. Tersebut Pak Haji Asko. Yap. Sebelum ditutup, satu pertanyaan ini. Kesimpulannya. Monggo. Baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin kesimpulan tidak banyak, Mas Dudi. Ya. Intinya. Satu hal, kami sangat berharap kiranya dakwah kemu'alafan khususnya bisa beberapa pihak, banyak pihak, dan sebisa mungkin pihak-pihak itu adalah pihak-pihak yang berkecimpung di keumatan, entah itu di lembaga resmi MUI. Kalau MUI pusat sudah ada sih, Mas. MUI pusat sudah ada LDK namanya, Lembaga Dakwah Khusus. Nah, itu dakwah kemu'alafan masuk di situ. Tapi yang daerah saya belum tahu. Setahu saya di Bali belum ada lembaga dakwah khusus. Saling bersinergitas bahwa ini adalah salah satu persoalan keumatan yang selama ini belum banyak dilirik gitu ya. Nah, pun demikian keberadaan DMI, Dewan Masjid Indonesia, atau masjid-masjid, takmir masjid, hendaknya bisa betul-betul membuat satu divisi khusus ataupun menjadi seksi khusus, bagian khusus tentang kemu'alafan yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi mendorong ya, yang pertama semuanya mendorong kiranya lembaga-lembaga terkait, MUI, mau DMI, untuk bisa saling bersinergitas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan, dalam hal ini kemu'alafan. Yang kedua kesimpulannya, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata istilah toleransi yang sering didengung-dengungkan di Bumi Pertiwi belum betul-betul merata. Kamilah yang merasakan. Dan itu juga PR kita semua, bahwa kita ingin Islam itu rahmatan lil alamin, ya betul-betul. Tapi ketika kita ingin berdiri, ya tolong jangan jari-jari kaki kita yang digelitik apalagi dipotong. Kira-kira itu 2 poin tentang kemu'alafan. Kalau tentang kifayah, saya yakin kerelawanan kifayah, saya yakin banyak sekali saudara-saudara kita yang paham tentang seperti apa kifayah, walaupun mungkin yang sering kita tangani selama ini rada ekstrim karena jenazah-jenazah yang terlantar, bahkan jenazah-jenazah yang sudah sangat tidak layak, sudah tidak berwujud. Saya pikir tidak ada sesuatu yang sama saja di daerah manapun juga sama. Kira-kira demikian, Mas Dudi. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih banyak Haji Swasto Haskoro yang sudah membagikan pengalamannya tentang bagaimana perjuangan untuk menegakkan akidah Islam di Pulau Bali. Semoga menginspirasi dan membangkitkan semangat kita. Sebejo bangetlah kita ini di Jawa, apa-apa insya Allah bisa. Gitu ya kurang lebihnya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir 7:30, 7:20, maka sebelum ditutup, seperti biasa Bapak Ibu mohon ditampilkan pic-nya ya. Kita akan ambil gambar untuk arsip kita pada pagi hari ini. Pak Haji Asko, jangan lupa nanti saya dikirimi nomornya
itu ya, Yayasan Anikmah atau apa itu tadi. Anissa, Beli Anissa, biar teman-teman kalau ada yang mau bertanya ke saya bisa saya share ke mereka. Semoga apa yang sedikit ini bisa membantu perjuangan panjenengan. Alhamdulillah. Cari. Yuk, monggo. Ya, sambil menunggu di foto. Alhamdulillah luar biasa pagi ini yang hadir sekitar 76 orang. Alhamdulillah. Guys. Dan 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Pun monggo. Oke, alhamdulillah. Oke, belum ditutup. Ada beberapa pengumuman, salah satunya insya Allah yang akan hadir di majelis Yom kita ini untuk Sabtu depan adalah Bapak Haji Isnawan. Betul ya, Bu Hajah Ifadari? Insya Allah Pak Haji Muhammad Isnawan. Oh ini di sini. Kemudian satu yang harus kita syukuri, ternyata ini kalau tidak salah sudah 1 tahun lebih Zoom Sabtu pagi pengajian Adem Keati ini bisa hadir di hadapan panjenengan. Kalau tidak salah waktu itu kita mulai di bulan Juni 2020 ya Pak Cari. Dan alhamdulillah kami tetap masih bisa hadir sampai di bulan Juli 2021. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan terus tetap lanjut. Gitu ya. Monggo Pak Haji SK. Kita minta doanya sebelum ditutup deh. Monggo Pak Haji. Ya Allah. Saya bukan ahli doa nih. Monggo yang lain aja, monggo. Ini kok mah dimut, kemute. Halo. Kok wale-wale, Jun? Wes muni. Semoga Pak Haji. Baik. Sebelum kita tutup, ayo sama-sama berdoa kiranya pertemuan kita pada pagi ini diridhoi Allah, diberi keberkahan kepada Allah, dan sama-sama kita dikuatkan dalam din Islam ini hingga akhir hayat. Seperti setiap Jumat, khotib selalu ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali menjadi Islam. Semoga teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini bisa menjadi teman-teman di surga kelak. Dan walaupun kita hanya baru bertemu sekali, kiranya ketika nanti teman-teman tidak mendapati saya khususnya atau satu dan lain hal yang tidak ada di surga, ingat kita sempat ada di satu forum, di mana forum itu forum yang ingin menegakkan panji-panji Rasulullah, ingin membela agama Allah, dan ingin menancapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah senantiasa mengelora di dada kita semua. Dan semoga langkah-langkah kita ini anak didik kita, khususnya anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak tetap berpegang teguh dan tetap kuatkan iman dan Islamnya hingga akhir hayatnya, hingga akhir dunia ini. Amin. Amin. Saya kira itu Mas Udi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya saya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup, mohon maaf ya kalau ada dari kami selaku penyelenggara banyak salah, ada khilaf, mohon dimaafkan. Jangan lupa, insya Allah kita tetap hadir di tiap Sabtu pagi jam 5.30. Sekarang saya undur 10 menit jadi 5.40. Jangan lupa setiap hari Sabtu ingat ada Zoom dari Ngadem Haji. Oke, marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama. Mohon izin Mas Dudi sebentar. Oh, ya, saya ya. izin menyapa ibu saya. Oh ya, monggo. Alhamdulillah saya baru tahu ibu menyimak. Ibu saya di Ambarukmo. Insya Allah. Ibu diberi kesehatan, Bu ya. Mohon maaf, Bu. Alhamdulillah ya. Tak maafkan lillahi ta'ala. Amin. Sama-sama. Ya, gitu dulu aja. Alhamdulillah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Ya, Ibu bisa berjumpa dengan putrane. Matur nuwun, Bu. Ya. Sedikit saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan join di pagi hari ini. Banyak teman baru di sini, alhamdulillah. Mungkin teman-teman dari Muha, dari Muhi atau dari teman-teman Jogsin Lawas, alhamdulillah. Yang tadinya kita stay di 50 sampai 60, hari ini bisa tembus lagi ke 75 sampai 76 orang. Alhamdulillah, berapapun kita syukuri, seperti Ustadz kemarin bilang, Nabi Nuh wae dakwahnya 900 tahun, pengikutnya hanya 80. Alhamdulillah kalau ngadep ke hati yang baru 1 tahun kok masih bisa segini, alhamdulillah. Oke, marilah pengajian pagi hari ini kita tutup bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Pak Haji saya, assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ustaz Agus, assalamualaikum. Mario, Om Waki, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Raja Iswandari, assalamualaikum. Buat semuanya. Ada Afni, assalamualaikum. Izin deh. Mbak Iin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilih, Mas Dudi. Matur nuwun Ani. Ada matur nuwun. Waalaikumsalam. Muhar, halo, assalamualaikum Muhar. Bisa dengar di sana? Waalaikumsalam. Bisa Pak? Bisa dengar kok. Bisa. Gimana? Aceh, aman kan Aceh? Aman Pak. Enggak seperti Jogja ya? Halo masih aman. Syukur, alhamdulillah. Kapan balik sini? Besok kalau sudah nggak merah balik sini loh ya. Insya Allah Pak. Masih dikangeni sama ibu di sana. Cowok sendiri Pak putranya ibu. Gimana?